Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat bersamaan dengan puncak aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap yang mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah dan DPR terkait dengan masalah penegakan hukum, masalah ekonomi dan kesejahteraan, dan tentu saja adalah masalah hak asasi manusia. Di tengah-tengah tuntutan yang sedang bergejolak itu, Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu mengeluarkan sebuah pernyataan. Bukan Indonesia yang gelap, Anda tuh yang gelap. Ya, saya sebenarnya dalam hal ini sangat paham dengan isi hati dan pikiran Pak Luhut. Saya percaya bahwa beliau adalah seorang yang sangat nasionalis dan beliau adalah seorang pejabat yang sangat taktis. Ya, tapi harus dijelaskan juga kenapa sih Indonesia harus disebut sebagai Indonesia gelap. Jadi begini Baraya, kita langsung analisis ya. Dari 13 tuntutan mahasiswa itu semuanya gelap. Kita lihat salah satu yang gelap aja, poin nomor 9. Poin nomor 9 itu terkait dengan tuntutan kepada Pak Prabowo Subianto untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang Perpu untuk memiskinkan para koruptor, untuk memeras para koruptor agar harta kekayaannya tidak banyak. Ya, tapi sampai sejauh ini itu masih gelap, tidak diketahui apakah tuntutan ini bisa diwujudkan atau tidak. Coba misalkan kita langsung masuk pada historisnya gitu ya. Kita lihat kasus-kasus yang sangat penting di Indonesia. Baraya tentu saja masih ingat kasus Jaksa Pinangki. Seorang jaksa, seorang PNS, tapi modisnya luar biasa, cantik, terawat, skincare-nya mahal, dan sebagainya. Dan ternyata beliau terlibat pada banyak sekali kasus korupsi. Jadi beliau itu jaksa. Nah, jaksa itu nanganin orang-orang yang koruptor, tapi beliau itu jadi caloknya gitu. Kalau misalkan mau bebas, atau kalau misalkan mau diringankan hukumannya, maka bayar suap ke dia sekian-sekian dan sebagainya. Dan ini melibatkan banyak kasus sebenarnya, tapi kasus yang akhirnya ketahuan itu adalah kasus yang berhubungan dengan Joko Chandra. Dan di tengah kasus itu, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba kantor kejaksaan pas di bagian kantornya yang menyimpan berkas-berkasnya itu kebakaran. Kuli sih masalahnya, yang buang puntung rokok di situ, kuli, dasar kuli, kurang ajar. Kuli. Nah, tapi akhirnya beliau menjadi viral kasusnya dan kemudian disorot oleh media, dan akhirnya hakim memutuskan dia untuk divonis hukuman penjara 10 tahun. Setelah kasus viralnya mereda, setelah tidak viral lagi, diam-diam hukuman dikurangin dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Dan ketika nampaknya tidak menghasilkan reaksi yang cukup memadai dari netizen, akhirnya dia dibebaskan sebelum 2 tahun masa tahanan, masa kurungan. Gitu. Dari 10 tahun kemudian pindah ke 4, dan setelah tidak ada apa-apa, oke, fine, ya udah 2 tahun, dan sekarang beliau bebas kemana-mana dengan kecantikan yang luar biasa, dengan operasi plastik yang kesana kemari dan lain sebagainya. Itu kasus Jaksa Pinangki. Baraya tentu saja mengingat itu. Kemudian kita lihat lagi misalkan kasus Pak Ferdi Sambo. Ada banyak sekali kejanggalan dari kasus Pak Ferdi Sambo itu. Salah satu yang saya menginginkan Baraya memperhatikannya itu adalah bahwa Pak Ferdi Sambo itu dihukum hukuman karena kasus pembunuhan berencana dan lain-lain gitu ya. Tapi masalahnya kenapa dia ngebunuh itu tidak pernah diketahui, tidak pernah ditanyakan hakim, tidak pernah diulas pengacara dan jaksa, tidak pernah. Jadi dia hanya divonis karena dia ngebunuh secara berencana, yang konon katanya adalah masalah perselingkuhan, tapi masalah perselingkuhan pada akhirnya juga tidak diketahui. Bukan itu masalahnya. Jadi motifnya apa? Tidak pernah diketahui. Ada dugaan dari sementara jurnalis yang menyebut karena Pak Ferdi Sambo itu terkait dengan konsorsium 303, judi online. Jadi judi online di Indonesia tidak bisa diberantas karena justru polisi lah yang menjadi backingnya. Polisi diduga sampai mendapatkan uang 30 triliun per bulan, konon katanya. Nggak tahu sampai ke bawah-bawahnya atau dinikmati oleh segelintir orang di kepolisian saja, tidak diketahui. Cuman yang jelas polisi diduga itu menjadi backing judi online melalui Pak Ferdi Sambo. Karena informasi ini diduga akan dibocorkan oleh ajudannya, maka ajudannya ditembak. Dugaannya sih seperti itu, kita tidak pernah tahu dengan masalah yang itu. Nah, tapi intinya Pak Ferdi Sambo itu menjadi viral, dan ketika viral disorot di mana-mana, hakim cari muka dengan hukuman mati untuk Ferdi Sambo. Begitu masyarakat puas, alhamdulillah, kemudian makin reda, sentimennya makin berkurang,
hukumannya juga dikurangin. Jadi hukuman seumur hidup. Begitu kan? Dan setelah hukuman seumur hidup, apa yang terjadi? Ada beberapa saksi mata yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo tidak pernah dipenjara. Ferdy Sambo itu bisa keluar masuk penjara seenaknya. Kalau lagi misalkan disatronin sama wartawan, dia masuk penjara. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, kesana kemari dan sebagainya. Dan masalah keluar masuk penjara itu adalah sesuatu yang sudah umum dan lumrah di Indonesia. Kalau misalkan Baraya pengen tahu, kalau ada koruptor itu bisa jadi raja di lapas. Jadi silahkan konfirmasi pernyataan saya ini dengan para sipir penjara. Ngomongnya off the record aja, nggak usah bilang-bilang sama wartawan, nanti kena undang-undang ITE dan sebagainya. Tapi ini mas saya konon katanya, ini menurut pengakuan Pak Alvin Lim gitu ya, itu bisa keluar masuk penjara dan dia benar-benar memiliki kekuasaan di dalam penjara itu. Jadi itu sipir-sipir penjara tuh jadi babunya para koruptor. Tolong ambilin ini, tolong ambilin itu, tolong beliin GoFood yang begini-begini. Itu nanti fasilitas penjara juga, ini lapang tenis kurang, saya bikinkan lapangan tenis apa dan sebagainya gitu. Jadi koruptor itu benar-benar berkuasa di sana. Koruptor dan pengedar narkoba itu berkuasa banget di penjara itu. Sedemikian berkuasanya mereka sampai bahkan mereka itu bisa mengibuli wartawan, media dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada sidak gitu seperti yang dilakukan Ibu Najwa Shihab dulu itu kan, itu langsung si koruptor itu dihubungi sama sipirnya sama apa, tolong Pak masuk aja dulu gitu ya. Misalkan Pak Setia Novanto dikasih sel palsu gitu ya yang jelek apa ketika disidak. Tapi ketika tidak disidak ya tinggalnya di tempat yang luar biasa mewah yang bagus, bisa keluar masuk, bisa menjalankan bisnisnya dan lain sebagainya kan begitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka kaya dari korupsi, karena mereka bisa menyuap semua orang, karena dia itu dengan harta kekayaannya memiliki akses untuk bisa mengakali aturan-aturan. Dan jangan khawatir, sekali lagi masalah utama, musuh pertama mereka itu sebenarnya adalah netizen, bukan hukum. Kalau hukum udah dikadalin sama mereka semuanya, itu masalah netizen. Gimana caranya netizen itu tidak bersuara, atau gimana caranya mereka tidak lagi memperhatikan mereka gitu. Kalau udah gitu ya udah selesai gitu. Makanya misalkan kasus Pak Ferdy Sambo itu kan, selain Pak Ferdy Sambo itu ada 10 orang lah anak buahnya itu yang ikut disanksi kan. Nah setelah kasusnya reda, tidak viral lagi, itu anak buah kasus Sambo itu naik lagi, bertugas lagi, bahkan naik pangkat. Karena apa? Kasusnya udah nggak viral gitu. Jadi sekarang musuh bagi koruptor itu sebenarnya adalah netizen. Sebab kalau misalkan itu ya udah. Nah sekarang koruptor-koruptor itu sudah mengembangkan cara untuk bisa mengatasi netizen. Bagaimana caranya? Yang mengalihkan mereka, entah itu dengan membayar buzzer, membayar media massa dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi misalkan kasus Pak Harvey Muiz, dia itu diduga merugikan negara 300 triliun rupiah. Wow, fantastis banget kan? Nah, tapi yang menjadi sorotan netizen ya cuma dia. Nah, inilah cara koruptor mengalihkan isu. Kan sebenarnya dia tuh bukan babonnya, dia bukan pemilik perusahaan, dia bukan investor, dia bukan pemegang saham, dia bukan direksi, dia bukan komisaris, dia bukan siapa-siapa, dia cuma turut membantu kasus korupsi itu. Nah, yang korupsinya yang dibantu itu siapa? Gak kelihatan, gak dibahas, gak dilihat, pimpinan-pimpinannya gak pernah ketahuan. Ini sama seperti kasus, mohon maaf ya, Meikarta. Meikarta itu sudah ketahuan menyuap, itu ketahuan ya, sudah pengadilannya udah mengatakan seperti itu. Tapi yang ditangkap itu bukan pimpinan-pimpinannya, yang ditangkap itu kroco-kroconya. Nah, ya saya juga nggak tahu pimpinannya itu terlibat atau enggak ya, tapi mungkin nggak terlibat gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi ini, nah, itulah cara untuk mengakali netizen. Jadi kalau sekarang ada viral, maka sodorkan satu orang biar dibully habis-habisan apa dan sebagainya. Nah, orang di belakangnya yang benar-benar koruptor itu nggak ketahuan, nggak terjamah. Nah, begitu kan? Nah, kenapa mereka bisa mengadali media? Kenapa mereka bisa mengadali para penegak hukum di Indonesia? Adalah karena mereka memiliki uang. Gitu kan? Setelah mereka korupsi gede-gedean, mereka dapat uang gede, mereka bisa menyuap siapapun yang mereka mau. Itu sejak kasus Edi Tansil sampai sekarang kasusnya selalu sama. Nah, makanya untuk bisa mengatasi ini, garis bawah ya, untuk bisa mengatasi ini bukan dengan hukuman mati. Karena hukuman mati pun bisa dicari orang pengganti. Tapi dirampas asetnya, dimiskinkan dirinya, diambil semua harta kekayaannya. Agar apa? Dia nggak bisa nyuap. Kalau dia nggak bisa nyuap, kan dia hartanya habis. Kalau dia nggak bisa nyuap, berarti apa? Di penjara dia nggak akan jadi raja. Di mana-mana dia nggak akan bisa bayar orang-orang untuk bisa melanggengkan kekuasaannya, nggak bisa. Nah, harus dimiskinkan. Makanya, begini, ini ada yang aneh. Sejak Indonesia mencoba untuk mengajukan RUU untuk memiskinkan para koruptor, sejak tahun 2008, sampai sekarang nggak pernah diurusin sama DPR.
Ini yang mengherankan. Coba kita misalkan lihat urutannya ya. Kan begini Baraya, di tahun 2003 ada Badan Internasional Anti Korupsi yang meminta semua anggotanya itu untuk memberlakukan hukuman pemiskinan atau perampasan aset. Begitu kan? Kemudian Indonesia tahun 2006 itu gabung ke lembaga internasional itu, UNCAC itu gabung Indonesia ya. Dan karena itu maka Indonesia diharapkan juga memiliki undang-undang perampasan aset. Tahun 2008 Indonesia punya RUU rancangan draft diajukan kepada DPR, undang-undang perampasan aset. Siapa yang korupsi, maka bukan hanya diancam dengan hukuman, tapi juga harus diancam dengan perampasan aset. Biar apa? Biar dia tidak bisa menyuap orang lain, biar dia benar-benar tidak bisa menyogok pihak yang harus menghukumnya. Begitu kan? Dan itu masuk akal. Itulah cara untuk memutus korupsi di Indonesia, menakut-nakuti para koruptor agar mereka taubat dari perilaku jahatnya itu. Kan begitu. Nah, luar biasanya adalah sejak tahun 2008 sampai sekarang hampir 20 tahun DPR tidak pernah mau mencoba menggarap itu. Gak pernah disidangin, gak pernah diapa-apain, dibiarkan begitu saja teronggok dari tahun ke tahun. Kenapa bisa seperti itu ya? Kemarin ada yang ngomong ngoceh tuh orang DPR siapa. Dia mengatakan bahwa DPR tidak segera membahas ini karena tidak ada waktu. Ini gimana ceritanya 18 tahun gak ada waktu tuh gimana ceritanya Pak? Ya please lah harus ada waktu terkait dengan ini. Masa misalkan kasus Kaesang di Kejagung 3 hari kemudian di DPR sehari bisa langsung dioprek-oprek gitu ya untuk jadi gubernur. Masa ini udah belasan tahun tidak? Ini kan Baraya semua Pak anggota DPR saya mohon maaf ya. Cara memiskinkan koruptor itu adalah cara yang bagus untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Bayangkan Indonesia itu rugi berapa ribu triliun gara-gara korupsi. Indonesia itu ruginya itu luar biasa gara-gara korupsi. Itu bukan hanya kita kehilangan duit, bukan rakyat menjadi semakin tidak sejahtera dan sebagainya. Tapi sistem kita menjadi semakin lama semakin bobrok. Gara-gara korupsi itu, maka korupsi harus diberantas. Ini sudah urgen. Nah, gimana ceritanya DPR yang sudah punya draft, dan draft itu sudah memang benar-benar sesuai dengan UNCAC gitu. Sesuai dengan level internasional, emang gitu ceritanya. Tapi kenapa DPR tidak pernah mau membahasnya? Saya nanya ini kepada DPR. Kenapa tidak pernah mau membahasnya? Jangan bilang nggak punya waktu. Ini waktunya sudah sekian lama. Ini saya mohon maaf ya. Tapi silahkan jawab ini. Kenapa bisa seperti itu? Makanya Indonesia itu disebut gelap tuh gara-gara ini. Pak Luhut, saya mohon maaf. Mahasiswa ngomong Indonesia gelap tuh salah satu. Ini baru satu poin ya. Belum poin yang lain kan ada 13. Ini satu poin. Kenapa DPR tidak mau membahas RUU perampasan aset? Begitu gitu kan. Nah, ada kecurigaan. Ini mah tidak terbukti tapi ada kecurigaan jangan-jangan DPR sendiri adalah bagian dari koruptor itu. Sebab kalau misalkan mereka tidak korupsi, ya mereka pasti dengan senang hati, dengan hingar-bingar pasti akan mengatakan bahwa hore, kita punya undang-undang untuk memiskinkan para koruptor. Dengan demikian Indonesia pasti akan sejahtera. Kan pasti gitu. DPR itu kan perwakilan rakyat. Kalau rakyatnya sejahtera, mereka tuh pasti senang sekali. Tapi kenapa cara untuk mensejahterakan rakyat dan memiskinkan para koruptor mereka nggak mau? Ini bukan undang-undang memiskinkan pejabat, bukan. Undang-undang memiskinkan DPR, bukan. Jadi DPR harusnya nggak usah khawatir, nggak usah gusar. Ini undang-undang untuk memiskinkan koruptor. Jadi nggak usah gusar. Kenapa juga ikut-ikutan gusar dan akhirnya tidak menjawab? Ini anggota DPR itu kan sudah dari tahun 2008 sampai sekarang itu udah berapa kali silih berganti. Masa semuanya berganti-ganti tapi semuanya punya visi yang sama, itu kan aneh. Itu ketuanya Ibu Puan atau siapa gitu. Itu kan sudah berganti berkali-kali tapi masa masih gitu juga. Ini saya nanya Ibu Puan, ya ketua-ketua DPR semuanya yang pernah menjabat dan sedang menjabat itu saya tanyakan kok tidak pernah dibahas gitu. Atau ini sebenarnya kan bisa aja diganti jadi Perpu gitu ya. Karena DPR sudah anggaplah sudah tidak mau gitu ya. Nggak tahu karena alasan tertentu gitu, karena alasan kemanusiaan terhadap koruptor atau apa. Oke lah, DPR itu tidak mampu gitu ya. Ya udah diserahkannya kepada Presiden. Presiden kan bisa mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya mentok di DPR ya udah sama pemerintah aja. Tapi kok pemerintahnya juga sampai sekarang nggak mau. Makanya ini presiden yang terpilih baru-baru ini Pak Prabowo Subianto berani nggak mengeluarkan Perpu? Kalau berani sungkem Pak, asli saya bisa jadi pendukung Bapak. Kalau misalkan Bapak berani mengeluarkan Perpu untuk perampasan aset. Tapi kalau misalkan Bapak sampai sekarang juga tidak berani, justru malah menuding kami-kamilah yang mukanya gelap gitu ya.
Ya, kenapa seperti itu? Apakah anak-anak buah Bapak itu juga termasuk bagian di dalam sindikat itu atau tidak? Ya tidak diketahui, tapi publik bakal menilai. Kalau misalkan DPR tidak berani dan kemudian pemerintah juga tidak mau untuk mengesahkan ini, ada kemungkinan bahwa bapak-bapak ibu sendirilah yang menjadi bagian dari sindikat koruptor itu. Ya itu sekali lagi ya itu nggak terbukti, cuman secara logika formal sih kayaknya masuk dengan cara seperti itu. Ya mungkin ada opsi pilihan yang lain, tapi mungkin begitu. Jangan-jangan, ya terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.